Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Zamin Komen. Ayo minum komenan. Fahu aku minum. Oke, mantap, luar biasa. Ya teman-teman, ini masih di rumah Rigen. Jadi kita enggak ya? Bukan lah. Ini di mana? Rumah Rigen kan tadi yang di sini pakai baju. Ini bukan, berarti bukan rumah Rigen. Bukan rumah Rigen, iya siap. Nah, jadi gue sekarang ini sama Rispo. Rispo ini adalah anak Suci ya? Suci 3 ke berapa lu ya? Suci 3. Berapa besar ya? 13 besar. 13 besar. Iya. Kenapa lihat ke atas kenapa? Kalau lagi nahan ketawa, kalau begini gimana ke atas ya? Nah, Keluar kan minggu kedua setelah Uus. oh setelah Us keluar, Rispo keluar di 13 besar. Rispo ini sekarang itu terkenal dengan komika yang apa ya, yang gila gitu. Isi video-videonya tuh muntah-muntah, terus dia pernah bikin show Dewa Komedi, isinya tuh kita bisa request dia mau ngapain aja, begitu nanti dikasih alat, tadi dikasih gayung, nanti gayung. Gak nonton, tapi kan gue tahu kan. Terus gayungnya entah dipecahin ke kepala atau gimana, entah dikasih sabun atau gimana, Dewa Komedi itu. Rispo ini komik yang gila. Nih pertanyaan gue nih, Po, lu ngapain sih gila-gila kayak gitu? Soalnya kan waktu pertama kali lu jadi stand up itu lu nggak gila. Materi lu tuh absurd aja, bukan materi yang gila. Malah sebenarnya hampir nggak absurd sebenarnya awal-awal gue stand up. Awal-awal gue stand up tuh nggak absurd, cuman ternyata sering berjalannya waktu, gue nggak nyaman sama itu. Ternyata itu bukan gue. Itu siapa? Itu siapa? Gue masih ada keraguan-raguan. Gue belum bisa membawa diri gue sesungguhnya ke atas panggung gitu. Jadi sebenarnya yang Jadi merasa tuh kalau stand up panggung harus rapi, dandan gitu. dan lu gak suka itu. Dan iya, gue dulu berpikiran seperti itu. Ternyata salah gitu, nggak cocok. Salah untuk diri lu, bukan salah untuk stand up kan? Bukan salah untuk saya, salah buat gua. Di guanya nggak itu ya. Paham lah kan. Apaan paham dah? Jadi sebenarnya lu kayak gini dari dulu terus lu baru jadi diri lu, atau dulu tuh lu biasa aja terus sekarang jadi gila Gua karena tuh- untuk dapat atensi. Enggak. Gimana? Gua tuh aneh-aneh udah dari kecil. Misalnya? Tanya kalau lu ngobrol sama Viko, gua tuh udah sering ngelucu aneh-aneh di rumah. Misalnya? Ada rokok bekas bapak gua sundut ke adik gua gitu. Enggak, maksudnya anehnya apa which is Itu kasar, bukan lucu. Apa sih? Itu kasar. Oh, Ya bukan enggak, lucu. maksudnya sejail itulah, seabsurd. Contoh lainnya? Gua tuh pernah masih kecil, gua penasaran sama rasa tai. Gua jilat tai gua, lu pernah enggak? Sumpah nih gua. Lu jilat tai lu sendiri. Gua pengen tahu rasanya tai. Terus Gua tuh mau aneh, jadi enggak, yang tai itu gimana? iya kan gua berak itu dikit doang gua. Gimana caranya lu bisa kontrol berak lu? Enggak, Bisa kan ya? lagi di kamar mandi. Hah? Gua colek. Apanya? Tai. Dari mana? Lu udah keluar apa masih di dalam? Udah yang mesin menempel di lubang pantat. Ada gua mikir. Iya. Kan nih berak nih kita. Iya. Sebelum cebok ada. Kalau Ada yang ya? udah jatuh kan gua jijik, udah kena WC. Udah kena WC. Nah, jadi yang belum kena WC, yang masih nempel di pantat gua jilat gitu. Terus Dan gue langsung merasa gue doang kayaknya yang tahu rasanya tai. Lu tahu gak rasa tai lu? Nggak tahu kan? Iya. Susah dideskripsiin, emang nggak kayak gimana ya? Pahit enggak, apa kecut gitu. Ada rasa ya, memang rasa tai gitu, nggak bisa dideskripsiin. lebih ke arah mana dia? Manis, pahit, Enggak, asam, lebih- asin, pedas, Hambar. Karena kan itu anyir. Anjir, ya nggak cuman bau aja gitu. Dan gue juga nggak banyak, cuma gitu doang. Gitu terus nggak. Nah jadi gue emang udah aneh gue gitu, tahu. Terus gue bilang sama teman-teman gue gitu, lu pernah makan tai nggak? Ini amit-amit tuh. Nah, langsung gue, iya, masa ada orang makan tai gitu. Malu, karena buat teman-teman gue tuh kayaknya makan tai aneh. Gue Buat temen doang, bukan temen semua orang. sebenarnya bukan makan, tapi cicipi. Enggak, maksudnya sesuatu yang keluar dari dalam tubuh kita nggak tahu itu apa kan, maksudnya ya tahu sih itu tai, cuman gimana ya,
Pasti lo orang ada lu nggak pernah penasaran gitu. Tapi emang iya sih bener, kayak misalnya orang kan sering ngomong iya apa tai pahit atau apa gitu, Iya, padahal dia enggak. nggak pernah coba. Iya. Jadi lu yang berhak untuk menentukan rasa tai itu seperti apa kan? Iya, gue udah tahu gitu. Rasanya juga pahit juga enggak kayak. Nah, gue nggak tahu kalau yang mencret gimana belum. Maksudnya gue baru yang sedang gitu. Gue nih sekarang lagi ada kepikiran buat yang encer itu loh, yang masuk angin gitu, cairan gitu, Itu yang berbentuk air itu. jatuh dulu apa langsung diambil? Ya makanya gue belum, udah lama juga nggak mencret gitu. Tapi kalau misalnya nanti mencret, lu ada rasa mau coba itu? Bukan tidak mungkin. Ya, karena keinginan tahu gue emang besar. Dan teman-teman ini bisa gue pastiin kalau responnya nggak ngada-ngada ya? Iya emang bener kan. Lu ke Jogja? Nah yang bikin gue tadi balik lagi Komika Gila, gue tinggal di Jogja, gue kuliah di Jogja. Nah jadi nih gue keluar suci nih 2012 keluar suci. Nah gue tuh berhenti kuliah pas masuk suci karena gue ngerasa anjir masuk TV nih udahlah, gue nggak perlu kuliah. Job bahkan banyak, artis-artis juga pada kaya gitu. Ternyata keluar minggu kedua dan setahun kemudian nggak ada jobnya. Jadi ngapain, udah gue daftar kuliah lagi Di Jogja? di Jogja. Iya, gue inget tuh. Nah kuliah di Jogja tinggal satu kontrakan sama Hibzi. Nah di situ mulai gue anjir nih orang aneh juga nih, terus gue jadi aneh gitu, dan ternyata nyaman gue. Setiap open mic malah jadi lucu, biasanya nggak lucu gue. Nah dari situ udah mulai nyaman udah sampai sekarang jadi aneh-aneh. Dan lu ngerasa itu nggak aneh? Gue ngerasa itu emang gue gitu, nggak yang gue buat-buat gitu. Kan ada orang yang aneh, nah makanya orang yang Kayak misalnya Regen tadi kan ujung-ujungnya jadi marahnya dibuat-buat. Kalau lu emang nggak kalau gue dibuat-buat? emang enggak, karena emang dari awalnya seperti itu, berangkatnya seperti itu gitu. Dan makanya banyak komik-komik yang nyoba-nyoba absurd gitu, cuman jadi orang ngelihatnya ada apa nih, cuma nyari lucunya doang gitu, cuma biar gampang gitu. Nah kalau lu? Kalau gue enggak, gue tulis Win. Aku adalah sate usus kupu-kupu. Gimana Iya. cara nulisnya lu? Ya enggak, maksudnya di situ ada proses penulisan, karena nggak bisa aneh-aneh doang, itu nggak bisa gitu. Jadi Rispo itu pernah stand up, jadi baru assalamualaikum ya, terus langsung Iya. ngomong Selamat malam semua. semua. Perkenalkan saya ini sate usus gitu. Terus, Usus Usus kupu-kupu. kupu-kupu. Kan pada diam semua. Ya, gue sih ketawa nontonnya. Iya, teman-teman mah di backstage ketawa. Ketawa. Materi stand up yang kayak gitu lu beneran lu tulis? Nggak, kalau kayak opening gitu sih, ya itu sense yang bekerja. Dan pada saat itu lu ngerasa siapa yang akan tertawa untuk ngedengar jokes yang seperti itu? Karena kan gue tahu namanya punchline itu kan pematahan asumsi. Saya ini adalah orang berasumsi Rispo, tapi gue bilang sate usus, harusnya lucu di situ karena patah asumsi mereka. Ternyata kan hanya teman-teman terdekat. Secara teori Iya, itu secara kan, teori benar. Secara setup teori benar. Iya. itu membuat orang berasumsi. Ah. Punchline itu mematahkan asumsi orang-orang tersebut. Nah, yang gue tangkap dari Rispo ini buat teman-teman komik nih ya khususnya. Jadi kalau mau absurd itu, lu nggak bisa langsung tiba-tiba maju ke depan dan lu jadi absurd, nggak bisa. Lu harus pahami dulu teori dasarnya, lu bisa yang standar-standarnya, baru lu mulai absurd. Jadi absurd itu tingkatan lanjutan gitu kan, Po. Iya, Ini gue karena- inget Rispo yang ngomong kayak gini. Ya karena kalau ditanya ya gue tuh bisa absurd karena gue tahu teori yang benernya seperti apa, dan itu gue acak-acak gitu. Iya. Nah jadinya tetap pakemnya tetap ada, emang dasar ilmunya tuh juga emang harus ada tuh. Jadi kalau lu kalau ngelihat ada komik-komik absurd yang gue pernah ngeliat, gue ke Depok nih. Karena Depok kan kebanyakan seniornya absurd ya. Iya. Bukan. Orang ada Win di Depok tuh, Hah? datang. Gue pulang kerja capek gitu. Buka lemari ada lumba-lumba gitu. Terus lucunya tapi ya. Bukan lagi. Tapi lucu itu kan sifatnya relatif ya. Iya. Nah, lucu-lucu yang kayak gini kan lucunya buat Nah, komik kan. Iya, cuma sebenarnya ya bisa lucu, cuman gue tahu dia tuh nggak seabsurd itu. Jadi dia tuh ada ketidakyakinan di panggung. Jadi orang juga anjir nih ngada-ngada gitu. Padahal kan memang benar ada lumba-lumba. Di lemari kan suka ada kan. Iya, Ya iya, kita iya. semua tahu lah. Gue inget gue pernah ke Depok terus ada yang stand up gini, Po. Gue nggak suka ngerokok karena gue baca di rokok ada bahan roket. Nanti kalau gue ngerokok tiba-tiba gue terbang dong ke bulan. Terus nanti di bulan gue ngapain ya? Ya udahlah gue bikin kos-kosan alien. Nah itu gimana, Po? Ada komik Make Depok? sense. Make sense lah. Lu kalau di bulan mau ngapain? Iya.
setidaknya dia udah berpikir visioner. Kalau dia di bulan dia akan Bikin kos-kosan ada ya. Nggak ada yang salah. Gak ada salah iya, dia visioner ya. Pertanyaan gue selanjutnya nih Po, lu kan dari awalnya kan yang biasa aja normal begitu, lu stand up, paham teori dasarnya, terus lu absurd, terus sampai sekarang lu bukan absurd, lu liar sekarang nih kan, lu muntah, lu siram-siraman gitu. Mungkin orang Kenapa gitu? Ya karena gue nyaman itu. Mungkin orang ngelihatnya gitu, banyak beberapa orang yang terhibur. Cuman absurd ini ada banyak sekali kendala kalau lu emang mau terjun jadi stand up comedian profesional. Untuk seabsurd gue aja juga gue susah kalau main di corporate coba. Makanya tuh gue lebih seneng stand up di orang penonton yang datang emang menonton stand up. Minimal dia tahu gue seperti apa. Makanya gue tuh jarang dapet job corporate gitu. Gimana coba gue datang bapak-bapak gitu gak bisa. Sebenarnya itu absurd itu bagian dari persona. Cuman kalau untuk mau jadi stand up comedian profesional tetap jalur yang benernya tuh tetap ya stand up gitu. Kita menyuarakan sesuatu gitu. Kalau gua kan nggak ada yang disuarakan. Lu sama sekali nggak ada sesuatu yang disampaikan gitu? Nggak ada. Walaupun gua bikin materi berangkat dari keresahan, tetap dari keresahan gua kalau bikin materi. Cuman punchline-nya aneh. Nah itu nggak bisa semua orang nerima gitu, nggak bisa. Kalau komik mah ya mungkin ketawa, penonton umum itu mungkin aduh bingung apa. Kalau penonton yang datang mau bayar stand up apalagi mau nonton gue ya dia pasti ketawa karena dia udah siap dengan itu. Cuman kalau untuk job corporate, nah kan komik nih gedenya di corporate nih duitnya ya kan. Nah kalau gue susah. Berarti lu udah siap stand up dengan nggak dapet duit corporate gitu? Iya, nggak masalah gua. Duit gua bukan dari situ. Po, pertanyaan gue nih, gue tuh sering kepikiran gini Po, gue komedian gitu kan, terus gue kadang mikir kalau misalnya nanti kelak gue punya anak gue SD atau SMP yang biasanya orang tua yang dikatain gitu kan, waktu gue kecil dikatainnya kayak bapak gue, wah kosasi, wah kerja di notaris gitu, atau kayak wah apaan lu, supir bemo lu. Nah gue sempat kepikiran kayak nanti kalau gue punya anak gue dikatain nggak, bapak lu nggak lucu gitu, tuh kemarin di Indosiar bapak lu nggak lucu gitu, gue aja kayak gitu kan. Nah kalau lu sempat mikir kayak siapa lagi, lu udah punya anak kan, gitu kan, misalnya mau 2 anak gue nih, kan, udah hamil nah, lagi istri gue. Gue mikir kalau lu tetap kayak gini terus sampai nanti, apakah lu akan kayak gini gitu, kalau misalnya kayak gini terus nanti kalau misalnya anak lu dikatain gitu sama teman-temannya gimana? Lu sempat mikir gitu nggak sih? Nah itu dia nih salah satu uniknya gue juga nih. Sama kayak komunitas musang. Unik. Gue tuh nggak pernah terlalu mikir jauh ke depan gitu gue. Gue tuh ya udah sekarang jalanin, udah gitu. Gue nggak mikir nanti gimana. Udah positif thinking aja gitu. Cuman kalau gue mikir lagi nih, anak gue nanti malu apa enggak gitu. Seharusnya sih dia nggak malu punya bapak sekeren gue. Iya. Gue ngelakuin ini semua, gue aneh, gue gini kan toh hasilnya semua buat dia juga, buat pampers dia. Meris sekarang mereknya pampers dia. Nggak peduli orang. Udah bukan Mami Poko lagi, lebih mahal. Itu lebih mahal. Nah itu kan dari gue kayak gini gitu. Terus kalau dia malu kayak gini, terus gue harus berhenti aneh-aneh. Berarti kalau gue berhenti aneh-aneh, gue berhenti menghibur orang. Berhenti ngasih makan dia juga ntar gua. Cuman kayak Mr. Bean aja berhenti karena anaknya malu karena dibully gitu. Maksudnya di Indonesia ini kayaknya nggak segitunya lah. Kalau nggak segitunya apa nggak segitu dibulinya? Iya nggak segitu dibulinya. Kayaknya misalnya dibully sama temennya, misalnya, bapak lu gini, tanya bapak lu ngefans Rispo nggak gitu? Siapa tahu ngefans bapak. Berarti gue simpulin, bisa nggak kalau misalnya gue simpulin kalau lu belum mikir nanti anak lu minder apa enggak, itu nanti dipikir nanti gitu. Tapi gue nggak pernah kepikiran anak gue bakal minder sih, nggak tahu kenapa. Karena kita lihat dari kasus Mr. Bean kan. Itu mah Mr. Bean bro. Mr. Bean pensiun, duitnya masih banyak. Dia bisa putuskan oke saya berhenti, kehidupannya tetap berjalan, bisnisnya udah jalan. Kita berhenti. Keluar poin dong. Poinnya kan berhenti, bukan masalah dia duitnya banyak apa enggak, masalahnya dia menjaga hati anaknya kan gitu. Iya, tapi kalau sampai anak gua yang ngomong sendiri, pasti mungkin akan kepikiran gua. Pak, aku malu melihat papa seperti itu. Mana apakah anak gua berani ngomong? Kayaknya gua ke bapak gua juga
kita deh semua orang ke bapak nggak gitu. Papa kalau gua ngeliat dia gelagat pulang sekolah suntuk, burung, aduh kenapa gitu, katain anak orang gila, ya gua akan coba, ya nggak tahu juga sih, anak gua masih kecil juga Win lah. Nah, kok dulu kan lu stand up normal, terus lu jadi absurd, kemudian lu jadi gila. Nah, sekarang yang unik lagi, lu gabung pengajian gabung pengajian artis kan. Itu tuh lu kesana tuh tujuannya memang pengen lebih baik atau lu cari koneksi? Enggak. Gue juga bukan gabung ke pengajian artis, itu udah ada pengurusan gue tuh, cuma datang aja karena tahu informasinya. Dan informasinya itu nggak disebar gitu karena di WhatsApp gitu buat teman-teman yang kenal, karena kalau disebar kan masyarakat nih kan isinya ya itu kan teman-teman public figure gua gitu kan. Teman-teman artis itu bisa nggak nyaman. Nah, yang bikin enak itu adalah gua suka sama beberapa ustadz yang isi di situ, kayak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Halid Basalama, dan ustadznya ganti-ganti, nggak yang alirannya Ustadz Halid, Ustadz Halid semua, Ustadz Somad, macam-macam sih itu ustadz, beragam itu, siapa aja yang lagi bisa ngajar. Nah gue seneng aja, gue tuh nontonin ustadz-ustadz itu di YouTube gitu, mau datang ke tablik akbarnya apa tuh rame, nggak bisa fokus juga segala macam gitu. Nah kajian musyawarah namanya. Udah, jadi gue bisa datang, tempatnya enak, nyaman gitu, belajarnya fokus, itu doang. Bayar? Nggak bayar. Gratis, tapi itu ngaji Dibayarin? Ya kayaknya mereka kan udah pada kaya lah ya, udah bisnis baju koko, itu segala macam ya kan, baju muslim itu. Kayaknya mereka untuk bayar makan, bayar tempat gitu, yang udah bukan masalah lah, udah bukan. Cuman ada rekening yang di-share tuh seikhlasnya gitu. Lu bayar berapa? Gua belum pernah takut minder. Iya, takutnya mau nanti konfirmasinya gimana? Misalnya gua 200 gitu. Si itu 20 juta gitu kan. Ya cuma sadar diri aja gitu. Tapi kalau misalnya nanti kan lu sukanya sama Ustadz Adi Hidayat nih. Tapi kalau misalnya gimana kalau pengajiannya Ustadz Adi Hidayat tapi yang datang bukan artis, lu mau datang nggak? Ya datang. Sering Sebagai artis ya? Enggak. Gua tuh kayak di tablik akbar di Al Azom gitu. Gua datang itu rame desek-desekan karena emang gua suka sama Ustadz Adi gitu. Cuman ya gitulah. Apaan gitulah ya? Ya maksudnya ngaji tuh gua tuh kan enggak yang, ya gua seneng ngaji, seneng belajar, seneng dapet ilmunya, cuman ya kadang nggak bener juga gitu. Makanya gua nggak pernah gimana kalau ngaji gitu. Makanya kalau ditanya-tanya ngaji gini, malu, kadang miris hati ini. Suka posting kan tapi kan? Instastory itu. Iya kan, suka Instastory kan? Tujuannya adalah untuk ngasih tahu orang bahwa gue udah taubat gitu kan? Enggak juga. Tapi kan gue habis Instastory ngaji, pernah habis ngaji sama MC terus Instastory karaoke. Nggak malu sama diri sendiri berarti? Enggak malu. Ya kita malu sama Allah. Jadi kan istilahnya itu ada namanya aktualisasi, Bo. Jadi aktualisasi itu kan masa ketika seseorang itu baru memulai sesuatu ingin menunjukkan eksistensinya kepada Ya, orang. enggak gini loh. Itu kan ingin menunjukkan bahwa hey, ini gua loh gitu. Sama kayak mahasiswa-mahasiswa yang Enggak. baru belajar, dia akan menggunakan kalimat-kalimat yang susah-susah gitu. Bukan Sama kayak gitu. perbedaan S2 Bukan sama profesor ketika ngajar, sama ketika komik-komik baru masuk TV kemudian star syndrome. Dia tuh ingin menunjukkan apa ya? Tapi kalau ngaji gua punya alasan kenapa gua Instastory. Apa alasannya? Ya, enggak, maksudnya kita main-main aja di storyin, enggak, masa ngaji enggak boleh sih di storyin. Siapa tahu dari story itu banyak orang jadi pengen, wah gua juga pengen ngaji gitu kan. Jadi tujuannya untuk Instastory tujuannya itu tuh di hati, bukan persepsi orang-orang kayak lu ini. Lu yang bahaya lu. Lu nih netizen nih sebenarnya nih. Gua kan pertanyaan ini mewakili orang-orang yang buruk sangka supaya bisa lu jawab, bukan dari murni dari hati gua. Followers gua ngelihat story ngaji juga, Bang muntah depan Ustadz gitu. Nggak ada yang berpikiran kayak lu. Nggak ada yang berpikiran Iya, kayak lu. gua kan mencoba supaya lu bisa jawab gitu. Ini SJW ini lu nih. Giring-giring ini lu nih. Jadi tujuan lu Instastory itu bukan untuk nunjukin bahwa lu udah ngaji begitu. Bukan. Dapat simpati gitu, bukan. Enggak, tetap Tujuannya untuk supaya ngajak orang gitu ya. iya. Jadi lu berdakwah ceritanya. Gokil juga. Tapi kadang lagi minum-minum juga, kadang ada teman minum-minum gua story. Minum apa?
nganggur gitu Oh, biar nunjukin teman-teman gue parah banget nih gitu kali ya. Oh, jadi lu pengen nunjukin bahwa ini gua ke pengajian walaupun gua berteman dengan teman-teman yang brengsek gitu. Ya, gua tuh Biar lu intinya- semakin mulia kan. Iya. Cara Sebenarnya- untuk menjadi baik kan bisa menjadi memperbaiki diri atau memperburuk orang lain kan gitu caranya. Nggak, maksud gua biar stigma orang udah ngaji hijrah itu dicap jadi nggak asik gitu, jadi aneh gitu. Kalau buat gua ada orang lu udah hijrah itu jadi nggak asik. Maksudnya gua sih nggak bilang gua hijrah ya, karena gua belum, ini aja kita nggak sholat asar loh. Hah? Lupa ya? Lupa kan udah azan maghrib nih. Maksudnya ya cuman gua ngerasa ilmu agama tuh emang perlu kita tahu gitu. Pertanyaan terakhir nih, Po. Gue sih nggak pernah bilang kalau anak hijrah tuh nggak asik ya. Tadi gue dengar statement itu justru dari lu. Kalau anak hijrah itu nggak asik dan lu nggak pengen kayak mereka gitu. Nah pertanyaan gue, emang menurut lu anak hijrah tuh nggak asik? Bukan, ini bahaya bener. Diserang gua ini. Tadi Bukan. lu ya ngomong gitu. Enggak, teman-teman gua ada yang beranggapan seperti itu. Bukan gua yang menganggap, kan gua bilang dianggap itu. Teman-teman gua tuh banyak loh orang yang underestimate sama anak-anak hijrah gitu kayak dia udah hijrah, tapi ada juga beberapa dari mereka ngaji baru sekali dua kali ngeguruinnya udah kayak tai. Enggak beneran. ada juga teman gua gitu yang ngaji nih, dia sono-sono gitu, wah terus langsung gitu nongkrong, wah lu gini ya. Maksud gua ya udah lu belajar aja dulu yang benar, lu tunjukin perubahan lu. Maksudnya belum sampai taraf lu bisa ngasih tahu orang lah gitu. Kayak untuk bisa ngasih tahu orang tuh kayak masih jauh gitu. Kayak gua tuh nggak pengen kayak gitu. Ada beberapa orang yang ngaji sekali dua kali tuh sudah ada tapi yang kayak gitu. Minoritas apa mayoritas? Gue nggak tahu ya berapa persentasenya gitu, cuma Menurut lu aja kira-kira yang gue lihat sih minoritas. minoritas. Sebagian kecil dari mereka lah itu. Sebagian Oknum berarti kecil lah dari ya. oknum gitu, nggak semua. Kalau lu masuknya ke kategori hijrah tapi tetap asik gitu ya. Lu udah pede Nah, hijrah gue nggak pernah nggak nyaman pernah. dibilang hijrah. Tapi Karena- lu udah pede masuk surga gak sih? belum lah. Pede sih gue, karena setiap umat Nabi Muhammad pasti kelak akan masuk surga walaupun di neraka dulu. Siap. Harus pede. Jadi sebenarnya yang anak hijrah yang biasanya suka ceramah-ceramah baru ikut sekali dua kali ngaji itu sebenarnya minoritas ya. Ya. Cuma masalahnya kan kita cenderung untuk melihat hal negatif ketimbang positifnya. Gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga. susu sebelanga. Mantap, luar biasa. Kesimpulannya apa nih, Po? Skip kayak kalem, slow, comment, like, and subscribe. Terima kasih, itu dia perbincangan kita pada kesempatan kali ini di Alkom ini. Gue Zawin dan Respo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Po, komedi, Po. Apa ya? Begini.